A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku yang ada di Nusantara, dimanapun berada di dunia, di negara-negara semua yang muslimin dan muslimat. Semoga kita menjadi seorang yang muslim, benar-benar muslim, Islam yang benar-benar Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dulu. Jika membawakan tentang hak atau akhlak budi pekerti yang luhur, itu sulit, memang sulit kita terapkan, kita jalani, tapi kita tetap berusaha seperti itu untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang yang baik seperti itu karena salah satu seleksi alam juga untuk menjadi pengikut atau dari pasukan Imam Mahdi. Seleksi alam, seleksi Allah dari Allah, ya kan, seperti itu Lur. Jadi jangan mengedepankan ilmu pengetahuan kita, tapi pupuklah ilmu pengetahuan itu tentang akhlak dan budi pekerti yang luhur itu, gitu loh. Karena itu nanti secara otomatis apapun ilmu jenis apapun, dengan kerendahan hati, rendah hati kita akan mudah diserap seperti itu. Jika kita mempunyai hati yang tinggi, hati sombong, congkak dan sebagainya, percayalah, ilmu apapun gak akan masuk, ya kan, gak akan berkah dan membuat kita menjadi tenang ataupun kita akan menjadi bahagia. Bahkan itu membuat kita sangat jauh dari keberkahan, jauh dari keberkahan dari Allah, jauh dari keridhaan Allah, seperti itu. Karena kalau tanpa ridho Allah, tanpa keberkahan, hidup kita nggak akan bahagia. Apapun, siapapun orangnya atau bagaimanapun kita bertindak seperti itu, karena Allah sangat membenci manusia-manusia yang sombong seperti itu, Lord. Jadi belajarlah seperti itu, kita sama-sama belajar. Kita ini diantara kita sesama saudara, saya dan semuanya yang sudah subscribe atau subscribe, yang komentar apapun ya tidak komentar, hanya sekedar membaca, kita ini sama. Itulah, kita belajar, saya juga belajar tentang kehidupan. Itulah, saya belajar tentang banyak-banyak kehidupan, bagaimana rasanya miskin, atau bagaimana saya rasanya kaya, karena saya pernah kaya. Seperti itu loh. Jadi Allah yang menentukan takdir semuanya, ya kok, manusia hanya menjalani loh. Tapi dengan apa? Dengan sabaran, dengan kesabaran yang tinggi. Sampai kapan? Sampai kita mati, barulah sabar itu sudah ada. Loh. Kesabaran itu nggak ada batas jalur, ya kan, pernah kita mendengar sabar itu nggak ada batasnya, tapi orang lain juga mengatakan sampai kapan bersabar, sampai kita mati baru sabar itu sudah nggak ada. Ya kan, sampai akhir hayat nggak ada batasan, sampai tutup usia kita. Lur, mari kita sama-sama belajar. Saya juga belajar loh. Saya bukan orang yang sok pintar, sok tahu, tidak. Saya hanya belajar, saya orang bodoh, dan seperti itu Lur. Tapi saya berusaha untuk menjadi orang yang baik, dan tetap saya ingin tetap berguna dari nggak kepingin berguna kepada orang lain Lur, kepingin dari keluarga dahulu, seperti itu. Dalam keluarga dulu, insya Allah, walaupun seperti ini saya masih belum berguna, tapi saya tetap ingin berguna bagi keluarga, seperti itu. Baik, kita lanjut Lur, tentang akhir zaman ini yang sudah terakhir atau akhir. Bahkan ada hadis yang menyebutkan, entah itu hadis yang sahih atau yang sebutan yang lain yang lemah, ya kan, umur umat Islam itu tidak sampai 1500 tahun, ya kan, tidak sampai 1500 tahun. Sekarang tahun berapa? Ini Hijriah Lur, yang Hijriah. Kalau sekarang adalah tahun 1444 Hijriah. Berarti kurang berapa tahun? Itu menurut hadis, entah itu sahih atau bagaimana, atau dhaif sekalipun, kita juga belum tahu. Karena apapun yang nampak di dunia, yang kita dengar di alam dunia, ini juga bisa menjadi sebuah petunjuk. Ya, bukan menjadi patokan kita hanya kepada Allah, seperti itu, ya kan.
patokan kita kepada Al-Quran Al-Karim yang diturunkan oleh Allah. Dan seperti itu. Berarti kurang berapa tahun? Hitung saja sendiri. Nggak sampai 1500 tahun. Nah sekarang tahun 1444, kurang berapa tahun? 50 tahun lebih lah kalau seperti itu. Baik, kita lanjut kembali. Jika mengaca hal menurut hadis tersebut, maka tidak lama lagi, ya kan? Dalam saya sebutkan kemarin, Imam Mahdi itu paling memimpin dunia itu antara 7, 8 hingga 9 tahun, atau 8 dan hingga 9 tahun. Jadi berapa umurnya nanti yang tersisa? Alangkah singkatnya, jika itu memang benar umur umat Islam nggak sampai 1500 tahun. Nah juga mungkin juga dengan setelah semuanya terjadi, Dajjal sudah, Ya'juj Ma'juj sudah, dan kepemimpinan Imam Mahdi sudah usai, Nabi Isa pun sudah wafat, Imam Mahdi pun sudah wafat, akan kembali menjadi sebuah kehidupan yang kembali seperti jahiliyah, seperti itu, yang kuat memaksa yang lemah, yang kuat tetap berkuasa, yang lemah ditindas, dan berbagai macam kemaksiatan akan terjadi setelah itu. Makanya nanti umat Islam ini nanti akan umat Islam ini nanti ditiupkan angin oleh Allah dan semuanya meninggal, seperti itu loh. Dan umat Islam ini semuanya akan meninggal oleh datanya angin tersebut, seperti itu. Dan tinggallah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang lupa semuanya, gitu. Dan tulisan Al-Quran pun hilang. Setelah itu, setelah hilang, matahari terbit dari barat. Matahari terbit barat itu orang Islam nggak sampai ke situ loh, nggak melihat kejadian tersebut. Bahkan Al-Quran pun yang hilang pun, gitu, umat Islam itu enggak seperti itu. Sudah meninggal, diwafatkan semuanya oleh Allah. Semuanya diwafatkan oleh Allah, ya kan? Sebelum terjadinya hilangnya tulisan Al-Quran, terbitnya matahari dari arah barat, seperti itu. Juga ada banyak versi-versi yang lain, tapi yang saya ketahui, yang saya pahami, cuma itu, hanya itu tentang kejadian-kejadian berentetan nantinya. Karena tinggal hampir 50 tahun, kan seperti itu. Jika mengajak kita pada hadis tersebut, yang umur umat Islam tidak sampai 1500. Jika memang benar yang tentang kejadian semuanya umat Islam itu oleh Allah diambil semua, seperti itu loh. Baik, lanjut kita tentang Ja'far bin Ingrid atau Imam Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman yang yang harus kita ikuti kelak atau nanti, yang nggak lama lagi. Karena dari cuaca alam pun sudah seperti ini loh. Alamnya seperti ini. Memang benar mendung terkadang di sini, tapi yang saya rasakan waktu mengendarai motor gini, walaupun mendung, anginnya itu saya rasakan hangat, panas, cenderung panas. Biasanya kalau mendung kan sejuk, gitu. Anginnya sejuk seperti itu, udaranya sejuk, tapi tidak sekarang. Saya rasakan naik motor ini, angin hembusannya, angin itu hangat, bahkan cenderung panas. Mungkinkah Dajjal ini akan segera keluar? Saya karena tanda-tanda itu adalah musim kemarau yang 3 tahun, mungkin diawali dengan hawa panas ini, seperti ini. Masyarakat sangatlah gerah di Surabaya, walaupun sebagian hujan, walaupun hujan tetap gerah loh. Biasanya kan kalau hujan itu kan ada kesejukan gitu loh, tapi enggak sekarang, gerah, masih panas. Oke, lanjut kembali loh, santai-santai dulu sambil lihat pemandangan di depan.
ya, santai-santai, yang ringan-ringan saja, tenang, enjoy sambil menunggu, menikmati pemandangan sambil menunggu sesuatu yang mungkin hal yang ada yang menunggu sesuatu hal yang baru, petunjuk baru buat kita. Mudah-mudahan bisa juga, amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut kembali lanjut saudaraku semuanya tentang beliau Satro Piningit yang insya Allah sebentar lagi nggak akan dipingit lagi karena pingitannya sudah selesai, dan beliau pun bergelar Imam Al-Mahdi. Dan berikut semuanya, walaupun pengikut yang 10 orang beliau dalam hakikatnya mengenal, tapi yang 10 itu saya rasa juga nggak mengenal, mungkin bisa juga mengenal jika bertemu. Tapi Allah nanti yang akan memberi jalan kepada beliau-beliau ini itu saling bertemu. Jika kita dengan zaman sekarang ini penuh fitnah di mana-mana, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Sekarang ini ikan dari sifat dajjal-dajjal yang merusak alam, ya kan, hingga alam pun terserasa seperti itu. Yang benar dianggap salah, yang salah pun dianggap benar, bahkan yang salah disanjung, dijunjung tinggi-tinggi. Alangkah hebatnya sekarang ini, zaman sekarang ini. Jadi jangan sampai tertipu lur, gitu loh. Renungi sebelum bertindak, pahami sebelum mengatakan sesuatu seperti itu. Merasa bodoh lah, karena dengan merasa bodoh kita akan secara otomatis ingin menambah terus ilmu-ilmu itu. Jika merasa pintar, maka ilmu itu akan terhenti sampai di situ, dan ilmu itu nggak akan membawa berkah, malah kita akan dibenci oleh Allah dan saudara-saudara kita yang lain. Seperti itu. Ingat tentang hal ini, kita saling mengingatkan. Itu loh, saling mengingatkan. Baik, kita lanjut kembali. Mungkinkah lur Dajjal ini sudah hampir keluar? Karena saya rasakan mulai sejak kemarin, kalau tidak salah, saya merasakan seperti itu. Ini Dajjal yang asli, bukan yang palsu-palsu. Maksudnya yang palsu kan banyak, anak buahnya anak buahnya lur. Bahkan banyak yang berkomentar dalam kolom komentar saya mengatakan, tadi mas banyak anak-anak buah Dajjal di sini. Memang banyak, gitu loh. Anak buah Dajjal yang secara nyata ataupun secara halus banyak lor, banyak saudaraku, itu loh. Yang secara nyata pun ada, tapi lebih banyak yang goib. Kan? Jangan dikira membuat konten video ini enak, jangan dikira membuat konten video itu nyaman. Hati-hati dari serangan-serangan seperti itu, gitu loh. Otomatis kita akan bermusuhan langsung dengan anak buah Dajjal seperti itu. Apa sanggup, ya kan? Bukan hanya jika ingin membuat konten video tentang membahas Satro Piningit, jangan hanya mempunyai ilmu pengetahuan saja, itu tidaklah cukup. Kita harus mempunyai ilmu semacam itu, ilmu yang bisa membentengi kita dari fitnah-fitnah Dajjal. Kalau tidak mempunyai ilmu seperti itu, maka kita akan terpengaruh maksudnya, maka kita akan terpengaruh, dan konten-konten kita adalah konten-konten Dajjal, konten-konten yang pengikut Dajjal, itu loh. Maka berhati-hatilah seperti itu, jangan, gitu loh. Kalau hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai didasari ilmu yang mumpuni seperti itu, lebih baik mundur. Itu saja. Itu saja lur, pesan-pesan, kesan, dan semuanya wis lah ya. Saya hanya mengingatkan, tidak mudah saudaraku membuat konten-konten video tentang membahas kemunculan Imam Ahmadi atau akhir zaman ini, karena secara nggak langsung kita akan berhadapan dengan setan iblis ataupun anak buah Dajjal. Banyak juga yang mengatakan jika membahas hal ini akan tahu sendirilah resikonya.
Memang benar itu gitu loh. Bahkan saya merasakan dari awal. Tapi alhamdulillah dengan Bismillahirrahmanirrahim aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yakin, saya yakin, percaya kepada Allah. Hanya Allah lah satu-satu pertolongan. Seperti itu. Baik, kita lanjut kembali. Nah itu saya menceritakan hal ini, saya menyebutkan seperti ini, iblis dan dajjal. Terasa gitu loh. Terasa mereka itu menyesakkan itu apa? Menyerang gitu loh. Terasa. Kalau nggak ada merasakan, kalau teman-teman atau saudara yang nggak bisa merasakan seperti itu, lebih baik jangan memasuki sini seperti itu. Jangan memasuki sini, jangan masuk. Saya ingatkan seperti itu. Banyak loh. Karena mungkin saya ini ya tentang video konten ini kan bebas atau nggak ada pagar atau sekalipun, langsung kontras dengan alam. Tentu saja dengan seperti ini akan terbuka semua alamnya. Alam manapun ini semua terbuka. Ya, alam semua, alam jin atau terbuka ini, gitu loh. Semuanya terbuka. Banyak yang nggak menyukai, banyak kehadiran di teman di belakang, di atas, di bawah, waduh wis. Tapi tetap saya berlindung kepada Allah. Kalau Allah lah yang satu-satunya pelindung, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita hilang lagi, nggak ada. Walaupun hilang, muncul lagi. Nggak pernah habis karena setan nggak akan pernah berhenti, selalu menggoda kita. Kapan berhentinya? Kiamat. Kalau sudah kiamat kubro, barulah semuanya akan berakhir dan iblis akan dicabut nyawa oleh malaikat Israfil setelah semuanya usai. Nampak deh, ya kan? Nampak wajah iblis, nampak wajah dajjal, nampak semua. Saya los, semuanya alam terbuka, alam manapun ini yang saya rasakan terbuka semuanya. Bahkan 7 alam bumi, 7 alam langit, saya rasakan semua. Maka jangan main-main gitu loh. Membuat konten video tentang membawa sahih ini kalau tidak ditarik dan akan menjadi anak buah dajjal dan membuat konten-konten dajjal. Berhati-hatilah, buat konten yang ringan-ringan saja seperti itu. Jangan kepingin ini jangan. Baik, kembali lanjut. Mungkin ini durasinya panjang. Memang saya sengaja loh. Saya sengaja bikin konten videonya yang panjang. Nggak terputus-putus, kalau bisa 1 jam. Baik, kembali lanjut tentang beliau satu Robin ini. Ya akan pernah habis kita kupas, kita bahas. Wah, naga. Kalau ini jeruk Bali, kesukaan saya ini loh, jeruk Bali dulu. Salak Pondo, lur, santai-santai lur, jalan sepi, memang hari Minggu seperti ini, enjoy. Apalagi ini jika harinya mendung, waduh, asik lur, santai-santai. Baik, kita lanjut kembali tentang beliaunya yang sebentar lagi akan menerjang semuanya, menerjang semua alam, menerjang semua kehidupan manusia, menerjang tatanan-tatanan semuanya, tatanan-tatanan yang salah-salah semuanya. Yang intinya adalah berpatokan kepada agama. Belum batuk, nah, batuk terus, ngomong terus. Di hari panas nggak ada lupa bawang ini. Biasanya saya bawa kalau pakai motor